Oke, baik. Coba buka ini dulu, PowerPoint-nya. Oke, clear ya? Oke, selamat malam rekan-rekan. Good morning guys, everybody. Eh, Malam ini kita akan belajar pada pertemuan kedua ini tentang joint construction of text. Seperti di buku halaman 8. Coba buka bukunya halaman 8. Ada joint construction of text setelah tas 12. Oke ya, sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelasnya silakan pimpin doa ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, amin, selesai. Baik, selamat malam semuanya yang baru datang. Oke. Ya, baik, untuk pertemuan kedua, agendanya adalah, nah seperti ini. Agendanya adalah kita mengetahui nama-nama hari dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian bagaimana cara pengucapannya, cara penulisan dan pembacaan tanggal. Dan ada pelajaran tambahan kayak tata bahasa atau grammarnya ya, cardinal number, ordinal number, dan nominal number. Berarti apabila di buku, kalian lihat di buku, rekan-rekan lihat di buku itu dari halaman 8 sampai dengan halaman 15. Jadi pelajaran malam ini akan membahas dari halaman 8 sampai halaman 15 ya, ke buku masing-masing. Baik, bisa dengar kan suaranya? Bisa dilanjut ya? Oke, yang belum punya bukunya, seperti biasa, mungkin nanti saya lampirkan video ulangan video rekaman video malam ini. Nanti setelah punya bukunya silakan review ya. Oke. Nah, ini yang pertama kita mengenal nama-nama hari. Oke. Nah, ini. Ini ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, and Saturday. Jadi untuk nama-nama hari ini biasanya sistem Amerika itu menggunakan awal minggu itu dengan Sunday. Nah, cara pembacaannya Sunday. Sunday itu minggu. Waduh, putus-putus ya? Sebentar, saya cek dulu. Putus-putus nggak suaranya? Jelas ya? Oke. Oke, jadi bisa dilanjut. Sip. Yang mungkin kurang jelas suaranya nanti bisa mengikuti aja dulu. Nanti bisa ditanya kembali. Bisa dilihat slide-nya aja dulu ya. Oke. Kembali ke minggu. Nah, minggu itu Sunday. Sandi. Jadi di sini bisa dilihat Sunday. Nah, itu dibacanya Sandi. Kayak nama orang ya, Sandi. Jadi minggu ini sama dengan minggu. Jadi Sunday atau Sunday itu artinya minggu. Pembacaannya Sandi. Kemudian untuk Monday bacanya itu kalau kita mandi, nah, kita mandi itu Senin. Monday. Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday, Rabu. Kamis itu Thursday. Untuk hari Jumat itu Friday. Hari Sabtu adalah Saturday. Oke, tadi pembacaannya dari Sunday. Sunday itu Sandi kalau bahasanya. Pelafalannya ya, cara pengucapannya. Sandi itu minggu. Kalau Senin mandi. Monday. Gitu ya. Kemudian Tuesday, Selasa itu Tuesday. Tuesday. Itu Selasa. Tuesday. Ini tulisannya kelihatan, bisa ngelihat juga ya tulisannya ya. Oke. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu. Wednesday. Dia ada kata Z gitu. Wednesday. Nah, itu Rabu. Wednesday. Dia ada Z gitu. Ada suara Z-nya ya. Jadi Wednesday. Itu hari Rabu. Kemudian hari Kamis. Tuesday. Itu dibacanya Tuesday. Jadi tanda titik tengah ini, tanda titik dua ini itu putus. Tuesday. Itu Kamis.
pakai Z juga dia. Tapi D-nya jangan hilang ya. Kalau D-nya hilang jadi apa? Jadi the Z. Ya. Jadi Thursday gitu ya. Oke. Itu. Thursday itu Kamis. Kemudian untuk hari Jumat Friday. Nah, Friday. Itu hari Jumat. Friday. Nah, di sini. Friday itu hari Jumat. Kemudian yang terakhir hari Sabtu itu Saturday. Saturday. Nah, ini jangan lupa ada titik 2 di situ gitu ya. Ada jeda. Saturday. Saturday. Itu Sabtu. Oke. Ini lagi ya. Jadi coba setelah saya bacakan, ikutin di rumah ya. Coba ikutin nanti setelah saya bacakan. Saya baca 2 kali. Nanti rekan-rekan juga baca di tempat 2 kali ya. Oke. Baik, mulai. Sunday. Sunday. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Oke ya. Jadi gampangnya Minggu kita bertemu dengan Sandi. Kemudian Senin itu mandinya. Terus Selasa apa? Tuesday. Tuesday. Terus hari Rabu kita ketemu dengan Wednesday. Hari Kamis kita dengan Thursday. Jangan Thursday ya, Thursday itu Kamis. Hari Jumat kita sebut dengan Friday. Kemudian hari Sabtu ketemu dengan Saturday. Oke. Itu untuk 6 hari. Kemudian pengucapan bulan ya. Pengucapan bulan. Jadi pengucapan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 pastinya. Nah, ini saya bagi 2 kelompok. Yang pertama Agustus sampai Januari, yang kedua Februari sampai Juli. Oke. Sekarang kita belajar pengucapannya untuk bulan. Ini adalah bulan Agustus. Agustus bagaimana pengucapannya? August. Gitu ya. August. Nah itu lebarnya. Kemudian untuk September itu September. Ya. Dilanjutkan Oktober. R-nya nggak dibaca ya. Oktober. Selanjutnya November. R-nya hilang. Kemudian December. Jadi coba dengarkan, perhatikan bagaimana cara jedahnya itu di mana. Kayak December
Nah, itu pelafalannya memang seperti itu. December. Jadi bukan Desember, kan penekanan hurufnya itu harus di awal. December, December. Kemudian January. Nah, ini agak susah pengucapannya. January. Jadi January, January, January. Kemudian February. Jadi ada eri di sini ya. February. March. Nah, March. Itu untuk Maret. March. Kemudian untuk April. Itu untuk April ya. Bulan April itu April. April. Kemudian untuk Mei. Nah, ini tulisannya tulisan Indonesia, dibacanya seperti bahasa Indonesia juga. Mei. Mei gitu ya. Kemudian bulan Juni itu June. Ada jeda jadi June. June. E-nya nggak dibaca. June. Ya. Kemudian yang terakhir July. July. Nah, baik, coba sekali lagi nanti setelah saya bacakan nanti diikutin ya. Oke. August. Jadi ikutin saya sekali, nanti rekan-rekan ikutin ya, dibaca, ikutin saya setelah saya gitu. August, August. September, September. October, October. November, November. December, December. January, January. February, February. March, March. April, April. May, May. June, June. July, July. Oke ya. Ini diikuti nggak nih? Saya hafalkan kayak gitu, diikutin nggak? Coba latihan pelafalannya. Jangan-jangan tidur lagi nih. Jadi untuk pelafalan bulan itu ikutin step tulisannya ya. Jadi kalau August itu August gitu. Agustus itu August. Jadi pakai O di awalnya. Terus yang hurufnya ada R di belakangnya kayak September, Oktober, November, Desember itu R-nya hilang. September, Oktober, P gitu, P. Misalnya itu P. Jangan ber-nya itu R-nya dihilangin. Oke. Kemudian ada lagi. Nah,
Sekarang pengucapan tahun. Nah, coba perhatikan. Untuk pengucapan tahun, biasanya sistemnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang kalau di Indonesia itu biasanya 1980 dalam pengucapan tahun. Tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa 1980 untuk tahunnya. Nah, tentunya ini. Kalau di Indonesia kan itu 1980 pada tahun 1980. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa ada dua, bisa 1980. Tapi yang lebih simpel itu dibagi dua jeda. Jadi dua jeda pertama kayak gini. Itu ada 19 itu 19. Kemudian jeda yang kedua di sini 80. 1980. 1980. Untuk selanjutnya 1988. Nah, itu pengucapannya 1988. 1988. 19 dulu, 19, baru 88-nya. 1988. Itu. Kemudian 1990. Dan 1990. Nah, bagaimana kalau 2015? Ayo, bagaimana? Coba. Wah, Mbak Nisa ini bagus. Oh, Mbak Nisa bagus ya namanya. Mbak Nisa bagus. Ya, 2015. Kenapa nggak 2015? 2015. Ya, lebih mudahnya gitu ya. Jadi 2015. Jadi selanjutnya nanti untuk tahun 2000 ke atas biasanya 1000-nya itu dibaca. Jadi misalkan di sini ada 2000. Nah, jadi sini 2000. Gitu ya. 2000. Tapi kalau misalkan ada 2980 itu gimana? Ada 2980. Gimana? Ini, pelafalannya gimana? Pengucapannya. (2980). Gimana rekan-rekan? Coba. Bisa? (1980) gitu ya. 980.
Jadi bagaimana tadi? Ada banyak nih kemungkinannya. Misalkan harus ada jawaban 2000 and 2980. 2980 gitu. Kemudian yang B, kalau yang B gimana? Ada 2980. Kemudian ada jadi lebih simpel mana, yang A atau yang B? 2980. 2980. Oh, kalian bisa nulis di sini ya? Coba nulis di sini, coba. Di papan tulis, bisa nulis nggak? Nah, ya, bisa ya. Oke. Oke, Mbak Nur. Ada yang ngacung? Betul kok, digeser-geser. Ya. Oke. Jangan apa-apa. Oke. Udah dulu, gambarnya udah dulu. Oke. Ya, selamat datang Mbak Angelina Suparti. Malam. Bapak dihapus ini. Oke, lanjut ke materinya. Nah, ini catatan. Perlu dicatat bahwa kita mengulang sama pelajaran yang kemarin untuk pengucapan AM atau pencantuman waktu dalam AM sama PM. Nah, ada yang masih ingat nggak AM itu apa, AM itu apa, PM itu apa? AM adalah AM. AM itu apa? PM itu apa? Terus kalau PM-nya apa? Ante meridium.
PM post meridium ya. Jadi bisa dilihat itu ada di halaman 10 ya. Rekan-rekan sebenarnya bisa lihat di halaman 10 bagi yang sudah punya bukunya. Di sana bisa dilihat AM sama PM. Kemudian ada juga artinya di sana ya. AM adalah ante meridium. Kemudian PM adalah post meridium. Apa artinya ante meridium? Sebelum tengah hari, before noon. Jadi kalau dilihat dari gambar, nah di sini ada matahari, di sini bulan ceritanya itu ada midnight, tengah malam, midday itu tengah siang gitu ya. Kemudian sampai ke midnight lagi. Ini siklus waktu selama 24 jam. Nah, AM atau ante meridium itu digunakan pada saat jam 00 malam sampai jam 12 siang. Apabila tidak menggunakan sistem 24 jam. Jadi kalau misalkan ada di jam digital rekan-rekan yang menunjukkan ada AM sama PM, sekarang tidak usah bingung lagi ya. AM artinya dari jam 00 sampai jam 12 siang. Berarti kita bisa nyebutnya jam 12 siang atau jam 12 pagi gitu ya. Noon, before noon. Before sebelum tengah hari. Gitu. Kalau PM biasanya itu digunakan dari tengah hari sampai jam 24.00 kalau sistemnya 24 loh. Jadi yang sistemnya 12 jam kalau AM itu 0 sampai 12. Kemudian jam 12. Kemudian satu lagi 2, 3, 4 cuman dicantumkan PM. Itu biasanya. AM ada pencantuman nama PM. Kecuali dia sistem Amerika ya. Yang sistemnya 24 jam itu. Jadi setelah jam 12 itu setelah jam 12 sampai jam 24. Nah, itu sistem 24 jam. Ngerti nggak sampai sini ya? Bisa ngikutin nggak ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Do you understand? Oke, nanti jangan salah lagi dalam pencatuman jam nantinya ya. Jadi kalau AM itu dari jam 00 malam, tengah malam sampai jam 12 siang. Gitu. Kemudian kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Tuh, ingatnya itu aja deh. Tuh. Nah, ya. Oke, apa? Yang penting bisa ngikutin dulu. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Oke, sekarang ke cara penulisan dan pembacaan tanggal. Tanggal. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis penulisan untuk tanggal. Jadi kita ceritanya 27 Januari, tapi masih yang lampau 2012.
Januari 27 sampai dengan 29. Nah, itu cara penulisannya. Jadi January, gitu kan? January 27 to 29 2012. Oke, kita coba. Di sini kita copy dulu Oke, coba dulu tadi January 27, 29, 2012. Oke. Ini pelafalannya January 27 to 29, comma 2012. Nah, tuh, jadi gini tulisannya. Oke, jadi untuk tanggal January 27 to 29. Jadi strip itu kalau sampai dengan itu to di sini. Jadi maksudnya Januari 27 Januari sampai 29 Januari tahun 2012 gitu. Jadi tahun di sini kita nggak usah menyebutkan tahun. Jadi langsung saja kalau pencantumannya January 27 to 29 2012. Itu. Coba diikutin ya. Setelah saya nanti rekan-rekan coba diucapkan kembali setelah saya ya. Oke. Are you ready? Ready ya. Oke. January 27 to 29 2012. Itu. Sekali lagi, January 27 to 29 2012. Sekali lagi, January 27 to 29 2012. Jadi TO sama TWO itu hampir sama pengucapannya. Cuman artinya beda. Ya. To sama 2012. Gitu. Kemudian untuk Januari, nah di sini ada TH sama TH. Kadang-kadang kita pernah melihatnya di undangan biasanya seperti ini. Jadi di undangan, contoh saya tuliskan lagi di sini. Ada yang orang Amerika juga pernah nulis seperti ini. TH gitu, kemudian TH 2012. Nah, itu pengucapannya Januari tetap sama. January 20th, 27th. Jadi 20-nya satu, cuman 7-nya itu harus ada TH. Dan 7th to 29th, nah pakai H itu, koma 2012.
2012. Nah, itu ya. Jadi bedanya ada TH itu dibacanya gini, 7, 27. Nah, ada lagi kalau misalkan di situ diubah jadi 21 sampai 22. Di 22. Di sini jadinya ST. Nah, ST di sini jadi ND. Kenapa ada ST ada ND? Nah, nanti di materi selanjutnya nanti dijelaskan. Tapi penyebutannya 21. Nah, 21. Jadi 21. Kalau 21 berarti itu enggak ada ST-nya. Kalau ada ST-nya jadi 21st. ST ini digeser jadi first. Nah, ST itu. Kemudian 22nd. Second. Nah, ND-nya itu berasal dari dua ini. Jadi January 21st to 22nd 2012. Gitu. Kalau ada ND sama ST. Gitu. Jadi second artinya kedua, first artinya pertama. Ya. Gitu ya. Nanti ada penjelasan. First itu apa, second itu apa. Gitu. Nah, kemudian di sini ini jadi lebih mudah ya, karena ada TH ini kita nggak usah bingung, dia sama sebenarnya, cuman cara penulisannya saja ada yang style gitu, gaya orang Amerika gitu, memang ada yang TH, ada yang pakai TH, ada yang enggak pakai TH gitu. Jadi yang selanjutnya ada yang menuliskan tanggal juga seperti ini, from January 27th until 29th 2012 we will. Nah, kita mau kemana nih? Jadi gitu. Gitu ya. Tuh. Honeymoon. Ya, boleh. Honeymoon itu bulan madu ya. Honey itu kan madu. Moon, bulan madu. Jadi from January 27th until 29th 2012 we will go home. We will go to Indonesia. We will go honeymoon. Gitu. Boleh. Gitu. Terus ada lagi. Ya, go back to Indonesia. Boleh. Bisa. Kemudian cara penulisan yang keempat adalah oke. Ya, nanti diteruskan situ. Bikin kalimat. We will apa gitu. We will kan kita mau. Woshe kalau bahasa Mandarinnya. Bener ya? Woshe ya. Jadi we will go back to Indonesia. Jadi ada penulisannya from January 27 until 29. Ini jadi bacaannya TH-nya hilang aja, jadi cuman ada seh gitu. 27th until 29th gitu ya.
2012. We will go back to Indonesia. Kemudian yang keempat, cara penulisannya itu ada on. Gimana? Nggak ada tulisannya. Oke, coba ya. Jadi tulisannya sama sebenarnya. Ya, saya nggak nulis memang. Saya nggak nulis karena untuk yang tulisan ketiga ini, tulisan yang ketiga itu, nah ini nih, saya coba marker. Ini from, cuma ada penambahan from aja. January 27th until 29th. Jadi ada di sini ada until. Nah, ini dalam kalimat biasanya. Until di sini kan ada strip. Ini bacanya das. Itu dibacanya das. Jadi strip kayak gini itu das. Atau to. Gitu. Ini loh. Kalau di email biasanya www Google dash apa gitu. Ini dash. Kalau titik kan dot. Gitu ya. Nah, itu from January 27th until 29th 2012 we will go back to Indonesia. Oke, yang keempat on Sunday. Nah, pada hari Minggu kan, ku turut ayah ke kota gitu. Naik delman istimewa, ku turut di muka. Jadi nyanyi deh. On Sunday. On Sunday. Nah, di sini on Sunday pada hari Minggu, January 2007. 27 ya, bener ya? TH-nya itu nggak baca 7. 27 we will. Nah, ini we will apa nih? We will apa? Nanti terusin. Siapa yang mau nulis? We will apa di sini? Silakan, ngacung. Nanti saya buka biar bisa nulis. Oke, silakan. Nanti Monica aku buka ini bisa nulis. Nah, silakan. Pak Siti juga. Pak Siti, silakan tulis. Coba. Kalau nulis pakai yang ini nih. Yang teks ini. Coba buat kalimat setelahnya. Jadi klik sini. Pakai ini aja, Mbak. Ini pakai ini nih. Nih. Nah, itu. Oh ya wes. Ya udah, coba di bawahnya aja, Coba sok buat kalimat di bawahnya aja. Jadi on the 27th of January 2012 we will bla 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 bla. Coba buka, tulis di situ. ketik aja deh, ketik aja. So, silakan diketik aja. Jadi nggak usah ditulis, saya matikan lagi.
Nah, sok, tulis. Situ tulis. Ya, ya, udah saya matikan, Mbak Siti. Ya, bisa. Oke. Nah, untuk sukses itu tulisannya ini. Sukses. Nah, itu. Sukses. Then we will have lunch. Ya, bisa. Apa itu artinya, Mbak? We will go shopping. Oke. Ya, belanja. Belanja ya. We will have lunch. Mau makan siang, gitu ya. Ya, gitu. Oke. Ah, udah pada pinter nih. Ya, sip. Mantap. Berarti ada 5 tipe seperti ini penulisannya. Jadi kalau undang gitu atau invitation, undangan, itu bisa penulisannya seperti ini. January 27th. Ya, apa? January 27th to 29th 2012. Gitu ya. Tuh. Saya hapus lagi. Ups, kok hapus semua? Oke, ini. Nah, di sini ada number. Oke, mantap. Ya, go to library. Library artinya perpustakaan. Tapi saya nggak menyantumkan I want. Situ we will. We will. Itu kalau I want itu nanti lagi pembahasannya. Tapi nggak apa-apa. Itu ekspresi aja diri. Jadi I want to go to. Nah, jadi pembahasannya panjang nantinya. Oke. Ya, saya mau. Saya mau, bisa. Oke. Nah, kemudian ini ada sumber yang mengatakan number itu berbeda-beda tiap negara. Tapi di sini saya contohkan ada 3 negara yang menggunakan perbedaan itu. Nih contohnya. Contohnya itu ada di number US. Number. Oke. Itu kalau di Amerika sama di UK. UK itu United Kingdom. Jadi UK itu United Kingdom. Kemudian the US United States ya. Di Amerika dan di Inggris itu kalau ribuan itu pakainya koma. Jadi kita nulis di whiteboard ya, di whiteboard. Papan baru lagi aja. Oke, gini. Jadi misalkan 75.000 sekian gitu ya. Nah kita itu kalau di UK United Kingdom atau US itu pakainya koma.
ribuan itu koma, titik itu ribuan itu titik di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan 75.000. Nah, pakainya gitu 00. Nah, itu kan umum. Ini di Indonesia. Gitu ya. Nih, di Indonesia. Tapi kalau di UK itu 75, makanya koma ribu baru titik 00 gitu. Karena mereka masih punya satuan terkecil sen namanya. Jadi kalau mau beli, misalkan beli es krim di US, nah itu kira-kira harganya 1,05 US dollar. Nah, US dollar itu segini. Ini jadi koma itu maksudnya menandakan satu koma, satu titik ini menandakan koma. Tapi kalau di Indonesia titik itu menandakan setelah ribuan gitu. Setelah ribuan baru ditandakan titik. Tapi di US atau UK itu memakainya koma. Jadi kalau misalkan ada gini, itu bukan 1,000, tapi itu namanya 1000. Itu kalau di US atau UK atau biasanya dolar NT juga demikian pencantumannya, USD atau New Taiwan Dollar ya, NTT. Nah, itu. Nah, ada lagi kalau di Prancis. Sini Prancis itu nggak pakai tanda koma, nggak pakai tanda titik. Dia hanya pakai spasi. Jadi gini, memakai spasi 75 koma untuk ribuan, nah itu ribuan, baru pakai koma, misalkan 98. Nah itu. Jadi 75.000,98. Cuman titiknya hilang di sini setelah ribuan, tapi diganti dengan spasi. Gitu ya. Oke. Kemudian di Jerman. Nah, di Jerman ini seperti Indo ya. Nah, Jerman. Jadi ribuan masih tetap pakai titik, nah belakangnya pakai koma. Jadi ini itu Jerman. Ya, ini Perancis ya. Ini Perancis perapatan Ciamis ya. Bukan, ini Perancis di Eropa ini. Perancis. Oke, ini di Jerman. Jerman itu masih pakai titik kayak di Indo. 98. Misalkan euro. Nah, gitu. Sekian. Jadi 75.000,98. Nah, itu di Eropa atau di Jerman khususnya ya. Oke. Nah, kemudian kita ke waktunya. Nah, cara pencantumannya. Waktu, format, date and time formatting. Jadi tanggal dan format waktu gitu ya pembacanya. US 10/31/2006. Berarti di US sistemnya itu kita mencantumkan month dulu. Month atau month itu bulan. Itu jadi bulan, tanggal, tahun, atau month, date, year. Gitu. Nah,
Kemudian kalau selain Amerika, ini elsewhere, everywhere else. Jadi dimanapun, pokoknya dimanapun selain Amerika, elsewhere, everywhere else. Gitu. Dimanapun, tapi selain Amerika. Itu formatnya tanggal, bulan, kemudian tahun. Atau date, D itu date, M itu month, Y itu year. Gitu. Nah, itu ya. Jadi format tanggal sama waktu pun di dunia ada yang berbeda. Ada yang di Amerika menggunakannya MDY atau DMY. Itu hanya ini aja posisinya aja, posisi bulan dan tanggal yang berubah. Kalau Amerika bulan dulu baru tanggal, baru tahun. Kalau selain Amerika itu ada tanggal, bulan, baru tahun. Indonesia itu menganut yang bawah ya, tanggal, bulan, tahun. Gitu. Sampai sini paham nggak ya? Ada yang ditanyakan? Baik, kelas sampai jam 10.20 ya. Jadi ada waktu sekitar 17 menit lagi atau sekitar 16 menit lagi. Oh iya, berarti tambah lagi ya di situ ya. Format Taiwan ya di sini ya. Taiwan. Itu Taiwan apa tadi? Berarti ada tahun dulu. Tahunnya pun tahun Taiwan ya, tahun Cina ya. 104 kayak 103 gitu. Itu bukan? Nah, saya nggak tahu itu penanggalan lunar. Itu lunar kalender kan itu ya pakainya. Dia nggak Mayuni. Ya 104. 104 kan nanti yang New Year itu kan. 104 kan nanti Chinese New Year. Bukan sekarang, nanti tunggu Imlek ya. Betul. Ya nggak apa-apa, itu kan masuknya nanti ke ya eh ya nggak apa-apa, itu kan nanti masuknya ke Mandarin kelas, bener nggak? Kalau kita sedang berbicara tentang English class itu ya kelas Inggris, jadi kita mengacunya ke negara yang berbahasa Inggris, jadi ya antara Amerika sama Inggrisnya sendiri gitu. Jadi format tanggal dan waktunya ya seperti ini. Gitu ya. 31/10/2006. Nah, ini yang di Indonesia. Tanggal, bulan, tahun. Atau yang dipakai sistem Amerika, bulan, tanggal, tahun. Jadi nanti jangan bingung ya. Kok ini kok harusnya tanggal dulu baru bulan? Nah, itu ternyata oh ini pakai sistemnya format Amerika gitu. Jadi nanti kalau ketemu tanggal, bulan, tahun jangan lihat dulu. Dilihat dulu ini surat dari mana. Itu terus dilihat dari tanggalnya, misalkan dibalik-balik itu berarti wah ini pasti ngacu sistem Amerika gitu. Ya. Kemudian tata bahasa. Nah, tata bahasa atau grammar itu bisa dilihat di halaman
13. Ya, halaman 13. Grammar fokus. Grammar fokus. Jadi ada ordinal numbers. Nomor satunya ordinal numbers. Kemudian ada cardinal numbers. Ada nominal numbers. Nah, numbers ini berbicara tentang angka-angka ya. Nomor gitu. Jadi ada 3 nih kalau dari sistem tata bahasanya. Itu ada ordinal number, cardinal numbers, ada nominal numbers gitu ya. Kemudian yang pertama ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Nah, kayak gini. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, itu artinya apa itu di situ? Jadi ordinal number menunjukkan posisi gitu ya. Jadi juara ke 1, juara ke 2, juara ke 3, juara ke 4, juara ke 5. Jadi ordinal numbers di sini ordinal numbers itu ada first, nah, ada ST, nah ini baru itu ke 1, ada 2 MD itu ke 2, itu ada imbuhan, ada awalan ke gitu. 3 itu RD ke 3. Nah, itu. Terus 4 apa? Nah, 4 ada TH ke 4. Halaman 13, Mbak Ainul, halaman 13. Halaman 13 ya. Mengenai grammar fokus. Ini tentang ordinal numbers. Nah, jadi ordinal numbers sekali lagi itu hanya penambahan ke di depan. 1, 2, 3, 4. Nah, di belakang ada imbuhannya juga. Ada ST, ada MD, RD, sama TH. Jadi maksudnya apa? Ada ST itu. Nah, itu baru kita bahas first. Nah, first itu ke 1. Kayak misalkan kalimat first itu ada di first of all. Nah, itu first of all itu pertama-tama. Nah, udah berubah lagi katanya kan. Harusnya ke 1-1. Jadi pertama-tama. Jadi pertama-tama saya ingin berkenalan dengan Anda. First of all, I'd like to introduce myself. Kenalkan nama saya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi first of all, jadi ini pertama-tama gitu. Ini artinya. Nah, setelah pertama-tama pasti ada kedua-dua gitu kan. Itu enggak? Enggak kayak ini. Enggak ada di Inggris itu kedua-dua itu enggak ada. Artinya kedua. Second. Nah, second. Biasanya second itu dipakainya kalau udah ada second hand di Taiwan tuh banyak second hand. Second hand, nah itu to ND hand itu second hand. Jadi tangan kedua, maksudnya used apa ya? Barang bekas, BB. Barang bekas. Second hand. Jadi misalkan beli motor second. Nah, motor second berarti pernah dipakai ya, betul, pernah dipakai juga lagi. Jadi second hand itu tangan kedua. Nah, di situ kedua, di situ second itu second hand motorcycle berarti motor tangan kedua.
pernah dipakai dari pembeli sebelumnya gitu. Kemudian ketiga itu third. Nah, muncul RD-nya. Kenapa ada RD di belakangnya? Itu third. Bacanya third. Kemudian yang keempat itu fifth. Ada TH. Bukan fifth. Fourth. Ya. Ya, fourth. Betul, berarti nggak tidur ya. Fourth. Terus 5. 5 itu TH, berarti ke 5. Itu fifth. Itu. Nah, setelah 3, ke-4 sampai 10 itu TH semua. TH. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu pakai TH. Ke 10. Nah, oh, 10. Tuh. Nah, 11 terus first lagi. Atau misalkan langsung loncat ke 21. Nah, berarti artinya ke 21. Itu 20 first ya. 21st. Nah, and 21. Nah, gitu. Jadi patokannya 1, 2, 3 itu ST, ND, RD. Nah, 4 sampai 10 ataupun 24 sampai 30 itu pakai TH. Itu ya. Oke, itu ordinal numbers. Oke, ordinal numbers. Sebentar. Kemudian saya rapihkan dulu kalimatnya. Oops. Oke, satu. Itu yang ordinal numbers. Terus cardinal numbers apa? Cardinal numbers adalah nomor yang diucapkan untuk menunjukkan jumlah dari suatu barang. Ada zero. Nah, ini ada tambahan waktu dulu ya. Sekitar 5 menit aja, 5 menit lagi ya. Oke. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu cardinal numbers. Cardinal numbers, oke ya. Kemudian yang nominal numbers apa? Nominal numbers adalah nomor yang digunakan hanya sebagai nama atau identitas sesuatu. Itu contohnya ini biasanya nomor rumah. Tuh, nomor rumah, kode pos, terus nomor sepatu. Nah, itu namanya nominal numbers. Jadi tidak ada koma, tidak ada koma-koma di situ. Itu nominal numbers. Oke. Belajarnya sampai sini saja. Ada yang ditanyakan? Berhubung waktunya juga masih sebentar lagi. Sekitar kita masih ada 5 menitan lagi. Silakan untuk dipakai tanya jawab saja. Gimana, ada pertanyaan dari kawan-kawan?
Apis. Jadi yang mana? Yang nominal numbers itu digunakan sebagai nama saja ya, tidak sebagai aktual atau posisi. Maksudnya contoh di buku itu ada kan, ada nomor 8, ada postal code atau kode pos itu 91210, itu hanya sebagai suatu bilangan saja. Nah, kemudian contohnya ada, contoh lainnya ada itu 8 papis gitu ya. 8 papis itu kan anak anjing ya. Jadi gini. Jadi ada 8 anak anjing gitu maksudnya. Nah, itu masuknya ke nominal numbers. Papis gitu. Ini 8 anak anjing. Itu. Gimana Mbak Yani, Mbak Yuni? Yang 8 papis itu. 8 papis itu artinya gitu maksudnya. Jadi artinya anak anjing. Kalau 14 friends itu artinya 14 teman-teman gitu ya, teman-temanku ada 14 orang gitu maksudnya. Jadi cardinal number, jadi itu maksudnya cardinal numbers ya. Jadi cardinal numbers, jadi ada seberapa banyak sih gitu anak anjingnya misalkan. Nah, itu pakainya cardinal numbers. Ada 8 anak anjing. Nah, itu mau menyatakan seberapa banyak anak anjingnya. Oh, nah itu pakai cardinal number. Itu. Kemudian contoh lainnya untuk cardinal numbers ya third fastest. Nah, itu. Jadi ketiga tercepat. Ketiga tercepat. Itu. Itu. Gimana? Masih ada yang bingung? Sampai sini udah ya? udah paham semuanya? Oke. Jadi untuk latihannya biar lebih mantap. Nah, gimana? Gimana Mbak Ainul? Gimana Mbak Ainul? Gimana Mbak Ainul? Ya, maksudnya bukan yang tercepatnya. Jadi gini, ordinal, nah, yang kesatunya itu loh, ada ST, pokoknya ST, ND, RD, TH, itu namanya ordinal number. Pokoknya yang ada ST, ND, RD, TH itu adalah ordinal number. Gitu. Gimana? Masih bingung?
Jadi maksudnya yang tercepat itu kan ada contohnya itu yang di halaman 13. Jadi tadi ada Mbak Ainul nanya. Jadi gini. Ya nggak apa-apa. Nanti gini. Contohnya yang di contoh lainnya itu third fastest. Nah, berarti third-nya itu pakai ordinal number kan? Third. Nah, contoh ini third itu dari sini cari ke sini. Nah, itu ya. Itu artinya ketiga. Nah, cuman ini aja. Ini tandanya ordinal number itu yang ketiganya. Itu ordinal numbersnya. Nah, fastestnya itu biasanya diikuti dengan kata sifat. The fastest itu. Jadi ketiga tercepat. Gitu. Maksudnya tercepat itu di sini bukan maksud ordinal, tapi yang ordinalnya itu adalah ketiganya. Nah, itu ke sini. Nah, itu. Itu ya. Gimana kalau misalkan ada pernyataan gini. Nah, itu. Nah, sixth fastest. Nah, itu artinya apa? Kalau sixth fastest itu artinya apa di sini? Coba. Di situ artinya apa? Ke-6 tercepat. Karena fastestnya itu tercepat. Ke-6. Nah, itu. Ya, urutan ya. Urutan juga bisa di situ. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, masuk ke tugas ya. Nah, ini biar makin lancar. Jadi tugasnya ada di halaman 11. Di situ 11 tas 2 dan tas 3. Today is Tuesday. Nah, itu coba. Itu contohnya misalkan today is Tuesday. Itu artinya hari ini adalah hari Tuesday apa? Hari apa? Ya. Tuesday hari Selasa. Nah, berarti dituliskan saja di situ. Hari ini hari Selasa, berarti gitu ya. Tomorrow is Thursday. Tuesday gitu ya. Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Gitu. Tulisan aja nanti. Itu tas 2, tas 3 di halaman 11. Tas 3, nah ini translate to Indonesia, berarti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu tas 3, untuk tas 3 translate into English. Jadi artinya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian untuk yang tas 4 itu fill in the blanks. Artinya fill in the blanks itu isi detik-detiknya maksudnya. Today is Sunday. Nah, setelah hari Sunday apa? Setelah hari Sunday apa gitu. Ya.
Jadi kalau misalkan belum punya bukunya, tulis aja dipakai uh, Note gitu, Microsoft Word atau Note, pakai Note atau pakai tulisan biasa, terus nanti difoto aja, foto kirimkan ke saya atau kirimkan ke email ini atau ke Facebook gitu aja ya. Itu. Oke, ini page 11 itu ada tas 2 dan tas 3. Kemudian halaman 12 ada tas 4, tas 5, dan tas 6. Itu ya. Dari tugasnya ada yang kurang paham nggak? Ada pertanyaan nggak tugasnya?